Oke teman-teman, setelah tadi Syafi'in jelasin tentang litigation PR, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana sih langkah yang harus ditempuh oleh perusahaan setelah mempertimbangkan aspek legal dalam mengatasi krisis. Sejauh apa transformasi informasi itu bisa dilakukan, pada kondisi-kondisi apa sih permintaan maaf itu harus dilakukan oleh organisasi, atau bahkan pada kondisi apa sih organisasi itu nggak perlu untuk melakukan minta maaf gitu. Jadi sebenarnya berbagai literatur penelitian tentang komunikasi krisis itu mendorong manajer krisis untuk sejujur mungkin mengungkapkan informasi selama masa krisis. Tapi ada juga sih beberapa saran bahwa dalam kondisi krisis tuh manajer krisis itu mengungkapkan informasi tapi tetap mengendalikan cerita seperti itu. Nah, terkait transparansi informasi dalam bukunya Herit, dia tuh memberikan gambaran kepada organisasi di kondisi apa sih perusahaan itu bisa melakukan full disclosure, dan di kondisi apa perusahaan sebaiknya memilih untuk tidak mengungkapkan informasi secara menyeluruh. Oke, pertama kita bahas untuk full disclosure. Ada sejumlah pembenaran untuk menjadikan organisasi itu harus melakukan full disclosure dan memastikan bahwa informasi itu dikeluarkan selengkap, seakurat dan secepat mungkin. Full disclosure di sini tidak berarti menceritakan setiap detail informasi itu sampai akhir, melainkan suatu komunikasi organisasi itu harus terbuka dan tetap mengungkapkan informasi secara konstruktif. Jadi informasi itu sebelum disampaikan itu dikonstruksi terlebih dahulu, dan yang memungkinkan di dalamnya itu termasuk mengandung penawaran untuk melakukan permintaan maaf. Nah, apa saja kondisinya organisasi itu bisa melakukan full disclosure? Yang pertama, jika krisis organisasi itu bukan berasal dari internal, melainkan dari eksternal organisasi. Nah, pada kondisi ini kebijakan full disclosure itu jadi tindakan yang tepat. Contohnya kasus Johnson & Johnson Tylenol itu ya. Kapsul Tylenol itu kan dicampur cyanida oleh pihak eksternal. Itu menyebabkan kematian 7 kematian di wilayah Chicago. Nah, Johnson & Johnson itu sebagai induk dari perusahaan yang memproduksi Tylenol itu mengambil sikap proaktif terhadap krisis dan mempraktikkan full disclosure ini. Jadi perusahaan itu bersikap terbuka kepada wartawan dan menyediakan akses seluas mungkin ke perusahaan kepada media. Seperti itu. Tapi untuk full disclosure ini organisasi harus berhati-hati, karena jika gagal resiko terhadap reputasi itu harus ditanggung cukup besar seperti itu. Nah, keadaan kedua di mana full disclosure itu dapat dilakukan itu jika tindakan organisasi itu dapat dibuktikan dengan mudah dan dapat diterima secara umum dengan mudah. Jadi kesalahan organisasi itu dapat dikuak dengan mudah melalui investigasi wartawan, tekanan politik, atau pengadilan seperti itu. Jadi ibarat kata karena kesalahan itu, fakta-fakta di dalam kesalahan yang dilakukan oleh organisasi itu dengan mudah itu dapat dikuak, jadi daripada diungkapkan oleh pihak lain, lebih baik organisasilah yang mengungkapkan terlebih dahulu. Jadi dapat sikap ini tuh dapat diterjemahkan sebagai itikat baik seperti itu ya dari organisasi. Ini juga bisa membantu organisasi untuk mengendalikan kisah krisis, karena organisasi adalah pihak yang pertama untuk merilis informasi seperti itu. Nah, kepedulian terhadap konsumen itu sebenarnya bukan satu-satunya pembenaran untuk melakukan full disclosure ini, karena dengan membuka informasi, organisasi itu dapat membuka hal-hal yang menyakitkan bagi korban kesalahan seperti itu.
Nah, full disclosure yang juga diikuti dengan permintaan maaf itu berfungsi untuk mencegah lebih banyak kerugian yang terjadi. Dengan meminta maaf, organisasi itu mampu mengubah musuh menjadi teman, atau setidaknya mengurangi permusuhan yang mungkin dirasakan oleh lawan hukum. Kalau dari beberapa jurnal dan buku yang saya baca itu kan, kalau di Amerika itu di beberapa pengadilan itu ada juri seperti itu. Nah, sikap juri itu bisa dipengaruhi dengan ini, itikat baik, permintaan maaf seperti itu. Jadi bisa mengurangi lah persepsi negatif yang didapat oleh perusahaan seperti itu. Nah, terkait yang kedua, yaitu di mana perusahaan itu tidak melakukan full disclosure gitu ya. Ada beberapa argumen mengapa organisasi itu nggak perlu melakukan full disclosure, hanya minta maaf aja cukup gitu. Yang pertama adalah bahwa ada fakta gitu, bahwa sebenarnya di hadapan hukum, tanggung jawab hukum perusahaan itu keterbukaan informasi itu terhadap pemegang saham. Jadi tidak untuk publik, dan mengungkapkan keseluruhan informasi kepada publik yang merusak kepentingan shareholder itu justru pelanggaran terhadap tanggung jawab hukum yang dimiliki oleh organisasi. Jadi sebenarnya tidak ada undang-undang atau peraturan yang mengharuskan organisasi itu untuk mengungkapkan informasi itu kepada pihak lain, kepada publik selain shareholder gitu. Jadi sebenarnya keterbukaan informasi itu hanyalah menjadi tanggung jawab hukum perusahaan atas shareholder, bukan terhadap publik seperti itu. Dan yang kedua, tidak ada cara untuk mengetahui apakah korporasi itu sukses menyembunyikan informasi. Jadi beberapa perusahaan besar itu yang tidak melakukan full disclosure itu nyatanya lolos begitu saja dari krisis, reputasinya tetap baik seperti itu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana bukti itu kurang. Jadi keadaan itu tuh mendukung untuk perusahaan itu tidak usah melakukan full disclosure seperti itu. Yang ketiga adalah terus terang dan meminta maaf itu justru dianggap sebagai kelemahan organisasi dan bisa dijadikan peluang untuk melawan organisasi. Terus juga membuka dan meminta maaf itu dapat menempatkan organisasi justru membatalkan asuransi. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu kan sebenarnya kesalahan organisasi itu bisa gitu menjadi tanggung jawabnya asuransi, pihak asuransi. Tapi justru dengan membuka full disclosure, membuka informasi secara utuh, itu nantinya malah tanggung jawab itu akan dilemparkan pada organisasi, bukan kepada pihak asuransi, dan pastinya itu akan membawa dampak keuangan ya pada organisasi, kerugian keuangan utamanya karena terkait asuransi. Nah, organisasi itu sebenarnya bisa memilih gitu untuk full disclosure atau against full disclosure. Itu semua tergantung kondisinya krisis itu seperti apa.